Tuh. Oke, sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan kita dari grup 3. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan presentasi mengenai heart disease ya, yang dimana saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya pribadi Aditya Yuda, lalu ada Emir Ahmad Reza dan ada satu teman kita yang belum bisa hadir, itu ada Fateh Rizky Putra Prasetyo. Nah, jadi kita akan ngebahas sedikit mengenai penyakit jantung. Itu merupakan salah satu penyebab kanker di dunia. Ya, deteksi dini sangat penting untuk dapetin penanganan medis yang tepat. Ya, tujuannya buat prediksi apakah seorang pasien punya risiko penyakit jantung dari hasil EKG termasuk gejala terkait. Nah, tujuan bisnisnya adalah untuk ngebangun model prediksi yang dapat diidentifikasi apakah seseorang menderita penyakit jantung atau tidak. Dan model ini itu juga akan menggunakan data klinis yang tersedia buat ngebantu tenaga medis buat ngelakuin screening dini. Nah, dari data understanding kita menemukan ada 303 pasien ya yang kita cari di Kaggle. Nah, ini beberapa informasi penting tentang heart disease, strukturnya mungkin bisa dilihat aja secara sekilas. Dan ini juga struktur data sebelumnya, ya bisa dilihat aja secara sekilas. Nah, dari eksplorasi awal yang kita lihat dari 330 pasien ya, itu 54% pasien sakit, tapi 46% pasien sehat. Dengan nilai kolesterol 126 sampai 564. Usia pasiennya juga variatif, ya, itu dari 29 tahun sampai 77 tahun, dan juga ada beberapa nilai kosong pada kolom C sama TAL. Nah, di dalam data preparation itu kita menangani nilai yang hilang atau missing value, yang dimana kita menemukan ada beberapa baris data yang nilainya kosong, ya, total dari 6 dari 303 baris data. Nah, solusinya adalah kita menghapus baris ya, terus jumlah data yang hilang juga kecil banget, kurang dari 2% dari total dataset. Terus kita mengubah data kategorikal menjadi numerik ya. Yang pertama ada one hot encoding, metode yang paling umum digunain buat mengubah variabel kategorikal menjadi format biner. Yang ketiga ada standarisasi data numer ya untuk fitur scaling ya. Itu fiturnya menarik seperti usia, kolesterol dan tekanan darah itu punya rentang nilai yang sangat beda. Solusinya adalah kita harus standarisasi. Nah, ini beberapa tools yang digunakan ya, tapi kita mengikuti pembelajaran dosen, kita pakai Google Colab ya. Google Colab juga memungkinkan buat kolaborasi tim. Itu juga nggak perlu setup apa-apa. Itu bisa langsung diaksesibel lewat Google dan accessibility, semuanya gratis. Terus kita pakai Python sebagai bahasa kedua. Nah, lalu lanjut lagi ke modeling ya. Di bagian modeling ini kita pakai algoritma namanya logistic regression. Karena itu cocok banget buat klasifikasi bener, sakit atau enggak. Itu juga gampang ya. Terus yang kedua ada proses training. Kita nge-split data. Ya, jadi datanya dipotong. Ya, 80% training, 20% testing. Modelnya dilatih untuk semua fitur yang dipilih. Oke, silakan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang diagram kelompok kita ya. Di sini ada pertama model untuk korelasi antar fitur. Nah, gambar di samping ini tuh menjelaskan kalau warna merah tuh wah itu berarti hubungannya kuat positif. Kalau biru tua hubungannya kuat negatif. Contohnya makin tua umur pasien, makin kecil detak jantungnya gitu. Berikutnya adalah diagram tentang distribusi usia pasien. Nah, di sini tuh menjelaskan kalau pasien kita tuh umurnya di antara paling banyak 40 sampai 65 tahun. Puncaknya sekitar 55 tahun. Berikutnya ada model tentang usia dan resiko penyakit jantung. Nah, kotak-kotak ini tuh untuk membandingkan ya umur pasien yang sehat sama sakit. Kotak biru itu menunjukkan sebaran pasien. Nah, rata-rata pasien yang sakit itu umurnya lebih tua dibanding yang lebih muda. Jadi umur itu faktor penting lah buat pengukuran penyakit jantung. Berikutnya ada diagram tentang distribusi target. Di sini eh, bar biru ini menunjukkan kalau lebih banyak pasien sehat ya, tapi pasien sakit juga lumayan banyak. Jadi datanya seimbang. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi dari kelompok kami. Yang pertama, akurasi kita itu 85%, jadi lumayan besar. Dari semua data uji, 85% berisi dengan benar oleh model. Yang kedua, dari call, kelas satu itu 83%, yang sama dengan sakit. Dari semua pasien yang benar-benar sakit, 80 83% berhasil kita deteksi.
Yang ketiga depresiasi, dari semua pasien yang diprediksi sakit, 86% benar-benar sakit. Lalu yang keempat, F1 score kita itu 84%. Nah, di sini kita mau disclaimer dulu ya tentang keterbatasan dari proyek kami. Yang pertama ada ukuran dan lingkup dataset kita itu relatif kecil. Hanya 303 data pasien. Model yang dilatih dengan data lebih besar. Mungkin menemukan pola yang lebih kompleks. Data ini berasal dari, oh iya, kita ngambil data ini dari Cleveland ya. Mungkin dapat divalidasi ulang selanjutnya. Boleh, Fateh, mau sekalian coba jelasin? Sorry, sorry, sorry. Bentar, bentar. Langsung lanjut aja, Eh, Mir. Silakan, Mir. lu bisa edit-edit kan, Ra? Jangan, langsung lanjut aja. Ya Sorry, udah sorry. berikut. Eh, Fateh mau mulai sampai habis? Eh, ini kalian udah bikin ini belum? Ini udah Kayak mulai. udah di... Teh, nggak usah nanya lagi, Teh. Ini udah mulai. Oh, Lagi di record. ya udah boleh deh. Ya. Kemudian ini untuk implementasi sama rekomendasi implementasinya itu sebagai alat screening awal. Itu rekomendasinya buat sistem pendukung keputusan decision support system untuk membantu screening awal pasien buat di Polium atau IGD. Justifikasinya itu nilai recall 83% itu penting untuk di bidang medis. Kemudian yang kedua, kemudian untuk yang kedua itu ada prioritisasi pasien untuk tes lanjutkan. Itu untuk prediksi positif atau sakit. Justifikasinya nilai precision yang 86%. Next. Ini untuk selanjutnya. Ketiga itu ada fokus proaktif pada kelompok berisiko. Rekomendasi untuk mengingat data menunjukkan resiko meningkatnya seiring usia. Kemudian ada rekomendasi deployment-nya. Itu untuk diintegrasikan model dalam sistem elektronik medical record atau sistem pendaftaran pasien di rumah sakit sehingga bisa dilakukan pencegahan dengan lebih cepat. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Ya, sekian dari kelompok kami. Harapannya semoga ini menjadi awal yang baik buat kita semua. Semoga apa yang sudah kita buat itu bisa diimplementasi atau bisa dipresentasikan di saat nanti. Jadi kami dari kelompok 3 pamit untuk undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Ntar gue stop share dulu. Stop.